Bab 47. Diunggah oleh Baca Suara. Direktur Dede Gutski. Suatu kehormatan bertemu Anda secara langsung. Elijah membungkuk kuat yang tampak hampir komedi terhadap Cynthia Gutski yang selalu anggun. Dia mengangkat kepalanya terlalu cepat, hampir menjatuhkan kacamatanya dalam proses sementara direktur memberikan senyum sopan, kaki gagak di sekitar matanya menambah pesona wanita itu. Silakan masuk, Direktur Gutski. Elijah, berhentilah menghalangi pintu. Aku menarik kursi dari mejaku, memberi isyarat kepada direktur untuk duduk di sofa. Aku sudah bilang padamu untuk memanggilku, Cynthia. Dia cemberut ketika dia hampir melayang melewati Elia dan mengambil tempat duduk di sofa, pintu menutup sendiri. Jumlah harmoni yang dia miliki dengan elemen angin terus membuatku takjub. Aku tidak berpikir akan lebih bijak dari seorang anak berusia 12 tahun tanpa latar belakang untuk menjadi nama depan dengan direktur akademi paling bergengsi di benua ini. Aku terkekeh saat aku duduk di kursiku. Kursi meja sementara dia duduk bersila di atas bantal sofa, punggungnya lurus dan tepat. Ya, ikatanmu sudah banyak berubah penampilan sejak terakhir kali kita bertemu. Menarik. Cynthia mencoba memeluk Sylvie, yang meringkuk di sofa, tetapi dia melompat keluar dari jangkauannya dan menyandarkan dirinya di atas kepalaku. Haha, sama pemalu seperti sebelumnya, aku mengerti. Dia menatap Sylvie untuk terakhir kalinya sebelum mengalihkan pandangannya padaku. Aneh sekali. Sepertinya aku hanya merasakan mana atribut angin dan bumi di dalam dirimu. Apakah kamu, secara kebetulan, menggunakan segel? Dia memiringkan kepalanya ke samping sementara Elia berdiri tegak lurus di belakangnya, seolah-olah di depan seorang komandan perang. Aku mengangkat tangan kiriku untuk membuka gelangku dengan dua jimat yang tergantung di sana untuk menjawab pertanyaannya. Tidak bisa mengatakan aku tidak kecewa. Aku berharap untuk memamerkan kamu sebagai anak didik kecilku tapi kurasa bahkan augmenter elemen ganda cukup langka untuk melakukannya. Meskipun kamu menjadi mahasiswa penyihir sarjana adalah sesuatu yang pasti aku diharapkan. Dia tertawa kecil. Aku berencana berkunjung ke kantormu untuk memberitahumu tentang beberapa hal, tapi itu menyelamatkanku dari masalah dengan kamu datang ke sini, kurasa. Aku mungkin membuat musuh dari keluarga yang tidak ramah ketika aku masih seorang petualang jadi saya tidak ingin memberinya alasan untuk mencurigai saya, setidaknya tidak sekarang. Aku bersandar di kursiku, mempelajari dua pesona yang melekat pada gelangku. Ya, saya sudah membaca laporan tentang kasus antara Adventurer Not dan Adventurer Lucas Wickes. Musuh yang cukup merepotkan yang telah Anda dapatkan. Karena mereka adalah rumah militer, saya memiliki sejumlah wewenang atas keluarganya. Tetapi mereka memiliki terlalu banyak pekerjaan tersembunyi yang terus menghindar dari kita. Direktur Cynthia menggosok dagunya, mencoba memikirkan solusi. Iklan. Tidak apa-apa, aku tidak menganggap itu masalah mendesak. Dia hanya tugas, aku harus menyelesaikan sampai suatu hari nanti. Jika aku melakukan sesuatu dengan terburu-buru sekarang dan itu kembali ke teman dan keluargaku, pada saat itulah akan terjadi masalah. Saya sebenarnya ingin bantuan Anda dengan masalah lain. Saya meletakkan siku di lutut saat saya condong ke depan ke arah Direktur Cynthia. Tolong bicara, jawabnya dengan ramah. Aku ingin mengambil kelas teori mana yang lebih tinggi, terutama yang menyimpang, kataku singkat. Itu tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan, tetapi Arthur, bukankah salah satu alasan utama kamu menghadiri akademi ini agar cocok dengan teman-temanmu? Dia menatapku dengan cermat. Aku tidak keberatan mengambil kelas tambahan ini di atas yang normal, di mana aku akan bersama siswa seusiaku. Aku hanya tidak sabar untuk belajar lebih banyak tentang manipulasi mana yang menyimpang karena aku telah mencapai langit-langit pada yang baru-baru ini, saya hampir berkata, karena tidak ada sihir penyimpangan di dunia lama saya. Petik 2. Baik, aku bisa mewujudkannya, dan aku bahkan bisa memberimu izin untuk mengizinkanmu mengamati pertempuran tiruan para penyihir kelas atas juga. Dia terdengar murah hati tetapi aku hanya memandangnya dengan curiga. Oke, jadi, apa masalahnya? Aku mengangkat alis. Arthur, aku patah hati. Aku hanya ingin melakukan ini untuk pertumbuhanmu. Dia terlalu berlebihan meletakkan tangan di atas jantungnya, seolah-olah benar-benar tersinggung. Art, kamu tidak sopan pada sutradara. Elia tampak sedikit panik, karena dia tidak bisa melihat ekspresi wajah sutradara ketika dia melakukan ini. Aku tersenyum padanya, diam-diam menunggu jawaban. Gutski menghela nafas. Baiklah, tentu saja aku yakin adil untuk menerima sejumlah kompensasi karena melakukan pertolongan semacam ini untukmu. Ia mengalah, membingungkan Elia. Aku harap kamu tidak mengatakan sesuatu yang aneh seperti bergabung dengan OSIS. Aku menggelengkan kepalaku. Aku mendengar tentang pertarungan kecilmu dengan sang putri sebelumnya, dia tertawa ketika wajahku memerah karena malu. Aku tidak menyangka Arthur Lewin yang tenang dan tenang akan meledak seperti itu. Kurasa putri Eralit agak istimewa. Dia masih mencibir karena rasa malu saya. Tunggu, apa maksudnya dengan itu, Art? Elia berjalan ke arah kami sehingga ia bisa melihat kami berdua sekarang, meskipun ia tetap berdiri untuk menghormati Cynthia. Sebelum direktur menjawab, dia melihat ke saya untuk melihat apakah saya baik-baik saja dengan itu. Setelah mengangkat bahu, dia memberitahu Elia. Sahabatmu juga kebetulan adalah teman masa kecil dari ketua OSIS kita yang cantik. Bibir direktur meringkuk menjadi seringai licik.
Saya sedikit khawatir bahwa rahang Elia akan terlepas dari seberapa banyak wajahnya kendur. Aku bisa melihat campuran emosi, dari kaget hingga pengkhianatan hingga iri, semua ada di wajahnya. Bagaimana? Kapan? Apa? Dia tidak bisa menghasilkan kalimat lengkap ketika dia mencoba untuk membungkus seluruh situasi. Mengabaikannya, aku kembali ke Cynthia. Bagaimana kamu tahu, sih? Aku bertanya, penasaran. Aku tidak terkejut kamu tahu, tapi itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa kamu temukan secara acak juga. Haha, tentang itu. Virion Eralit kebetulan adalah kenalan lama saya. Saya tidak memberitahu orang lain, tapi saya dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa akademi saya akan menerima penyihir kuadra elemental yang berbakat dalam beberapa dia dan saya cukup kompetitif sejak jauh ke belakang. Tetapi dia menerima berita dengan cukup tenang, yang membuat saya curiga. Namun, saya tidak mengetahui sampai saya mengambil cucunya sebagai murid saya. Apakah Anda tahu hal pertama yang dia lakukan? Kata ketika aku membawanya. Petik 2. Aku tahu dia mencoba menahan tawanya, tetapi mengapa? Aku hanya menggelengkan kepalaku karena kekalahan, wajahku menjadi lebih merah. Kapan Arthur Lewin akan mulai menghadiri sekolah ini? Direktur Cynthia berkata dengan suara bernada tinggi, disebabkan oleh tes yang lebih mudah. Betapa besar dan misteriusnya dia bagi orang lain, disinilah dia, tertawa seperti anak praremaja, bersukacita dalam rasa malu saya. Apa, Art? Bagaimana kamu mengenalnya? Saya dapat mengatakan bahwa Elia secara praktis ingin mencekik jawaban saya tetapi menahannya karena direkturnya masih di sini. Meskipun, dia mungkin tidak akan keberatan. Akhirnya, aku menyatukan 2 dan 2 bersama. Sungguh, sedang dilatih oleh Virion, aku merasa agak dikhianati, Arthur. Dia memasang wajah cemberut lagi. Pada saat ini, Elia baru saja tenggelam ke kursi mejanya, menyerah, selesai dengan kehidupan. Aku tidak bermaksud mengganggu kehidupan cintamu, tetapi dia menganggapmu sangat, Arthur. Aku yakin dia tidak bermaksud seperti yang dia lakukan sebelumnya. Regimen latihanku tidak mudah dan beberapa yang telah mencoba sebelum dia gagal. Alasan dia bisa mengikuti dan terus berlatih di bawah saya adalah karena keinginannya untuk mengejar Anda, Arthur. Bahkan Anda harus menyadari bahwa Anda bertindak cukup tidak dewasa di sana. Dia membuatku lengah, tiba-tiba memarahiku seperti ibu yang kecewa. Ya, aku tahu betapa bodohnya aku bertindak di sana, tidak perlu mengingatkanku. Aku menghela nafas, bersandar lebih jauh ke belakang ke kursiku. Kamu akan segera berbaikan dengannya, kan? Aku benci melihat muridku berkecil hati saat dia berlatih, dia tersenyum padaku dengan lembut sebelum melanjutkan. Apa yang aku inginkan darimu bukanlah menjadi anggota OSIS, tetapi sebenarnya menjadi bagian dari komite yang akan dimulai tahun ini. Komite disipliner. Aku tahu dia ingin aku melakukan sesuatu seperti ini. Lupakan saja, aku tidak butuh kelas teori. Aku hanya akan belajar sendiri dari buku-buku di perpustakaan. Aku menggelengkan kepalaku. Buku-buku tentang penyimpangan tidak dapat diakses oleh adik kelas dan bahkan untuk kakak kelas, Anda perlu menunjukkan bahwa Anda seorang yang menyimpang, sesuatu yang Anda bisa. Menjadi bagian dari komite disiplin ini atau apapun. Bagaimana itu masuk akal? Aku adalah siswa baru yang ada di akademi ini sebagai seorang sarjana penyihir, lagi pula, bagaimana pendapat anggota lainnya? Saya mencoba untuk bernalar. Meskipun mereka mungkin tidak setuju pada awalnya, dengan beberapa waktu, saya percaya Anda akan lebih dari mampu mengubah pikiran mereka, bahkan dengan cacat diri Anda sendiri. Direktur Gutski melemparkan kedipan main-main, tampaknya sudah mati untuk melanjutkan dengan ini. Arthur, tidak seperti anggota Dewan Siswa yang dipilih dengan kriteria yang lebih luas, komite disiplin akan benar-benar didasarkan pada kekuatan. Tanggung jawabmu tidak akan hampir sebesar Dewan Siswa, dan berada di komite disiplin akan memberi Anda kesempatan untuk bekerja dengan siswa, beberapa di antaranya juga menyimpang, yang semuanya kuat di bidang mereka sendiri. Argumennya semakin kuat. Kamu menyebutkan bahwa anggota komite disiplin didasarkan pada kekuatan, sebelum aku menyelesaikan kalimatku, dia memotongku. Tidak, Lucas Wickes tidak akan menjadi anggota komite pendisiplinan jika itu yang membuatmu penasaran. Arthur, kesempatan ini adalah sesuatu yang akan diambil oleh siswa lain sebagai suatu kehormatan. Aku berkeras agar kau menerimanya. Kepalaku menunduk ketika aku memikirkan semuanya. Di atas kelas reguler dan ekstra, saya harus melakukan pekerjaan komite, meletakkan beban besar pada waktu pelatihan pribadi saya, yang saya masih mencari tahu di mana harus melakukan secara rahasia. Seolah dia membaca pikiranku, dia membuang tawaran terakhirnya. Karena jumlah pekerjaan mungkin agak terlalu banyak di atas kelas dan belajar mandiri, bagaimana kalau saya menawarkan Anda akses ke fasilitas pelatihan swasta di mana Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengganggu? Dia menunjuk ke gelangku. Tolong, Arthur, aku benar-benar merasa seperti ini bisa menjadi kesepakatan yang bagus untuk kita berdua dalam jangka panjang. Wajahnya sedikit melembut saat dia menunjukkan ketulusan. Saya mulai berpikir tentang bagaimana berada dalam komite disiplin akan sesuai dengan rencana saya, dan tidak menemukan kerugian tertentu dalam menyetujui hal ini. Saya menjawab. Baik, aku akan setuju untuk menjadi bagian dari komite disiplin. Bahuku mengendur saat aku menghela nafas. Bagus. Sejak kelas dimulai besok, aku akan memberikan jadwal barumu kepada profesor periode pertamamu. Ini seragam barumu yang aku persiapkan untuk kabar baik.
Pisau itu hanya dimaksudkan sebagai simbol komite disiplin, tetapi itu harganya cukup mahal jadi berhati-hatilah agar tidak kehilangannya. Dia mengedipkan matanya saat dia melemparkan seragam yang disesuaikan dengan pisau dan tali berselubung. Aku kesal karena dia sudah menyiapkan ini sebelum dia datang, bahkan jika itu, berjaga-jaga. Saya sadar bahwa bahkan dengan kehidupan saya sebelumnya dan kehidupan ini disatukan, baik kakek Virion dan Direktur Gutski masih akan lebih tua dari saya, lagi pula, aku hanya hidup sampai akhir 30-an, di mana aku bisa melewati masa jayaku sebagai seorang duel. Aku begitu terperangkap dalam kenyataan bahwa aku punya dua kehidupan sehingga tidak terpikir olehku bahwa masih ada orang di sini yang lebih tua. Tentu saja, saya masih memiliki keunggulan dibandingkan penyihir tradisional di sini karena tempat saya berasal, penggunaan sihir jauh lebih maju. Keuntungan yang dimiliki oleh para penyihir tua dari dunia ini adalah, mereka terbiasa dengan jumlah mana di atmosfer di sini dan telah menguasainya hingga tingkat tertentu. Saya kira bahkan dengan 2 nyawa, masih ada seseorang yang lebih bijaksana. Tanpa sadar aku mengeluarkan pikiran itu dari kepalaku, menyebabkan Direktur Gutski memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang masalah yang aku selesaikan sudah selesai, aku akan pergi. Nikmati makan malam pertamamu di sini dan tolong perbaiki semuanya dengan Tesia tersayang secepat mungkin. Aku tidak ingin muridku yang berharga untuk terus bermuram durja. Dia menghilang, meninggalkanku bertanya-tanya mengapa dia tidak masuk begitu saja. Mungkin karena menghormati privasi kami atau sesuatu. Begitu Direktur Gutski pergi, sebuah bayangan menjulang di atasku ketika Elia mengintip ke arahku, ekspresi wajahnya mirip dengan wajah iblis. Kamu harus menjelaskan. Dan aku bersumpah, kupikir aku melihat gigi runcing ketika dia menyeringai jahat.